Terima kasih Bung Erastus Sabdono. Terima kasih karena Tuhan memakai Bung untuk sebagai alat Tuhan di zaman ini untuk mengoreksi gereja. Awalnya saya tidak terima dengan pernyataan-pernyataan saudara, doktrin-doktrin yang saudara ajarkan. Saya begitu tidak suka, tapi pada akhirnya saya suka juga. Karena apa? Saya sadar Bung dipakai Tuhan sebagai koreksi bagi gereja-gereja di saat ini yang mungkin lupa menegaskan kepada jemaat betapa pentingnya doktrin, pemahaman yang benar dari Alkitab. Saya berapa kali pernah mempertanyakan tentang Allah Tritunggal. Lalu saya berusaha untuk mendekati diri pemikiran saya dengan pemahaman dari Unitarian, yaitu tentang Allah yang Esa, yang tidak boleh berbicara tentang Allah Tritunggal. Saya berjuang membaca Alkitab ke sana kemari, dan saya menemukan bahwa kita tidak bisa menolak tentang Allah Tritunggal dalam Alkitab, sebab itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Karena kalau kita meniadakan Allah Tritunggal, itu sama saja dengan kita menolak Alkitab. Itu pendapat saya waktu itu. Dan setelah apa yang diajarkan oleh Bung Erastus Sabdono, maka saya kembali bersyukur. Saya membuka kembali Alkitab, meneliti ayat per ayat. Saya menetralkan pikiran saya untuk melihat ajaran yang Bung sampaikan dengan beberapa topik yang saya ikuti lewat YouTube, lewat TikTok, dan juga lewat yang lainnya. Ternyata memang Bung adalah alat koreksi Tuhan, di mana Bung mengajarkan doktrin-doktrin yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tentu Bung sendiri tahu bahwa Alkitab itu memiliki paradoks-paradoks yang tentunya perlu disesuaikan sehingga pengertiannya jelas. Salah satu topik yang Bung keluarkan dan menjadi andalan yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28 yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripadaku. Itu perkataan Yesus. Dan Bung menganggap itu sebagai suatu penafsiran secara harafiah. Yesus mengatakan bahwa sebenarnya Bapa lebih besar dari dia. Padahal jika ditelah lebih lanjut dalam Injil Yohanes, kata atau dua kata lebih besar itu berapa kali Yesus ucapkan, yang kalau diberikan arti yang harafiah maka bisa disalah tafsirkan. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar yang dilakukan oleh Yesus. Itu bukan berarti bahwa para murid itu melebihi kuasa Yesus. Kalau ditafsirkan secara harafiah seperti itu. Itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 18 dan pasal 10 ayat yang ke-33. Bagaimana orang Yahudi melihat Yesus sebagai Allah dan mereka hendak untuk memberikan hajaran kepada Yesus. Jadi sebenarnya orang Yahudi memahami kehadiran Yesus itu sebagai satu pribadi yang mengaku Allah. Saya kira itu salah satu topik yang saya tanggapi dari ajaran Bung yang begitu membuat ramai di media sosial, ramai di dunia maya. Saya kira untuk Bung saya, Bung Erastus Sabdono, senior saya, itu cukup satu hal yang saya tanggapi dulu. Bagaimana kehadiran Bung yang menyimpang itu membuat saya bersyukur sekali bahwa saya tidak salah menyembah Allah Tritunggal. Dan Alkitab mengatakan kebenaran tentang Allah Tritunggal itu. Dan kepada gereja Tuhan, mari kita melihat kehadiran Bung Erastus Sabdono ini sebagai koreksi Tuhan. Karena mungkin kita lupa atau gereja kurang memperhatikan doktrin, sehingga jemaat bisa terobang-ambingkan. Tapi dengan kehadiran pengajaran dari Bung Erastus ini, kita patut bersyukur, patut berterima kasih untuk memacu kita lebih serius lagi dalam memuridkan jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kepada semua umat Tuhan yang percaya pada Alkitab, yang meyakini Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu, yang satu itu yang menyatakan diri sebagai tiga pribadi itu, yang dalam tiga pribadi itu, maka tidak perlu lagi kita bersusah payah berjuang untuk menyerang beliau ini, karena pengalaman beliau itu, Bung Erastus Sabdono itu, saya ingat dalam sejarah gereja
ada yang namanya Charles Russell juga, di mana Charles Russell ini memiliki pengalaman kejiwaan yang saya sebut sebagai super holy, sangat kudus, sangat suci, merasa diri yang paling benar. Dan ketika melihat gereja yang penuh dengan kejahatan, Charles Russell menyerang gereja dengan teori baru yang dia munculkan untuk menunjukkan bahwa dia berbeda dengan gereja. Memang beda Charles dan Erastus. Mungkin Erastus masih malu-malu untuk keluar dari gereja, mendirikan kelompoknya sendiri dan dia sebagai tokohnya atau sebagai nabinya, atau mungkin setelah nanti beliau tidak ada, kemudian para pengikutnya mengadakan satu kelompok tersendiri, itu bisa saja. Tapi yang saya yakin dilihat dari hal positifnya bahwa Bung Erastus itu sudah dipakai Tuhan sebagai alat koreksi bagi kita, sehingga kita berterima kasih. Dan beliau sementara memiliki pengalaman kejiwaan yang super holy, super suci. Dalam khotbah-khotbah yang ditekankan adalah perbuatan baik, kekudusan hidup, tanpa meninggikan Yesus yang sebenarnya sentral dari pemberitaan Injil itu. Saya percaya bahwa Bung Erastus ini suatu saat akan kembali juga dipulihkan secara psikologi, dipulihkan kejiwaannya untuk dia kembali sadar bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, kita semua bisa salah. Bukan berarti dengan demikian kita bermain dalam dosa, tetapi menjadi satu hal masukan juga bagi beliau bahwa sekuat-kuatnya beliau, sesuci-sucinya beliau, beliau bisa jatuh juga, bisa salah juga. Hanya karena para pengikutnya lagi mengkultuskan dia, sehingga dia kelihatan lebih hebat, luar biasa. Bahayanya mengkultuskan sudah terjadi dalam setiap sejarah gereja. Dalam perjalanan sejarah gereja selalu ada pribadi-pribadi yang dikultuskan. Menghormati hamba Tuhan itu penting, tetapi mengkultuskan itu sangat keliru. Tetapi paling tidak, inilah pelajaran terindah dengan kehadiran Erastus Sabdono dengan teorinya yang menyimpang jauh dari Alkitab. Mari kita berdoa agar Bung Erastus Sabdono bisa keluar dari pengalaman kejiwaannya yang super holy dan kembali biasa-biasa saja, bersyukur dalam keputusan Tuhan dan dalam naungan Juru Selamat Sang Kristus Yesus yang menyelamatkan jiwa dia dan jiwa kita semua. Bila Tuhan berkenan, maka Bung Erastus akan kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Alkitab. Biarlah apa yang saya katakan ini sebagai masukan kepada Bung Erastus, para pengikutnya, dan juga kita semua kepada Bung Erastus dan pengikutnya, supaya segera sadar, bertobat, dan kita semua yang lain juga mau membenahi diri, supaya kita benar-benar memelihara doktrin yang memuliakan Tuhan, benar-benar hidup yang memuliakan Tuhan, benar-benar hidup yang mengasihi Tuhan dalam menangkan jiwa bagi hormat kepada nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.